tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas pemberdayaan perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, ini anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak. Dia malah merasa dibuang kali ya. Menjadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan nggak setuju, tapi tidak efektif. Ya, tahunya efektif itu kan dicoba dulu, Berto. Nah, kalau soal barak militer, saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakan ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada. Nah, tadi kita sudah mendengarkan celotehan atau pemaparan dari mantan KPAI Bu Retno ya. Beliau itu sudah banyak sekali menangani kasus kenakalan remaja yang sampai saat ini saya rasa tidak ada terasanya oleh masyarakat banyak ya, khususnya di seluruh Indonesia itu tidak ada ya. Yang ada itu hanya wacana saja. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya, sehingga mereka disuruh untuk meminta-minta di jalan, misalkan ya, disuruh untuk mengamen. Dan juga banyak sekali anak-anak yang telantar di jalan, mereka itu harus tidur di bawah kolong jembatan. Itu tidak ada aksi nyata dari KPAI ini yang katanya sudah banyak sekali menangani kasus-kasus anak seperti itu ya. Nah, ini juga ada coletehan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Kang Ono Surono yang juga kelihatannya menentang ya kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi karena merasa tidak dilibatkan ya, seperti itu. Kita saksikan sama-sama coletehannya. Maksud saya, kita maksimalkan dulu kurikulum yang berbasis sekolah umum dan sekolah yang berbasis keagamaan. Apakah sudah mampu kurikulum itu untuk membentuk ya kan siswa yang baik? Harus dievaluasi dulu. Nah, ternyata ya betul kata Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, bahwa yang menolak kebijakannya itu bukan masyarakat tetapi para elit ya. Siapa yang menentang para elit? Nah, pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Nah, ini juga ada nih dari anggota DPR Komisi 10 yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Ya, kita lihat lagi. Kenapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, ini ada seorang netizen yang sepertinya lebih cerdas dan lebih pintar dari mantan KPAI Kang Ono Surono dan juga anggota DPR RI ini ya. Jadi ternyata lebih pintar netizen ini dibandingkan yang mereka-mereka tadi ya. Kita saksikan tanggapan dari netizen atas apa yang sudah dipaparkan oleh KPAI ya, Ono Surono dan juga anggota DPR RI. Hai Ibu, ini bukan diskriminasi. Ini bentuk kepedulian serius untuk generasi yang sudah darurat. Ibu DPR RI yang terhormat, mari kita buka mata dan data ya. Apa Ibu tahu bahwa Indonesia sedang darurat akhlak remaja? Pasti tahu kan? Data KPAI menunjukkan peningkatan signifikan ya Bu dalam kasus kekerasan pelajar, penyalahgunaan gadget, perundungan, hingga pornografi digital. Dan kita masih mau berdiskusi panjang, kaji ulang, seminar. Bu, lapangan sudah panas, jangan didinginkan dengan teori doang ya. Nah, dalam psikologi perkembangan, remaja adalah makhluk yang butuh batas, struktur, dan panutan. Ketika rumah gagal jadi tempat aman dan sekolah tak mampu membentuk moral, maka negara wajib hadir. Barak militer di sini bukan tempat hukuman ya, tapi ruang transformasi. Konsep ini mirip dengan korektif behavioral terapi dalam psikologi.
Berikan stimulus baru, lingkungan baru, dan disiplin baru, maka karakter akan terbentuk ulang. Diskriminasi itu jika ada perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang adil. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbukti melakukan kenakalan berat dibina dalam sistem khusus dengan pendekatan psikologis, sosial, dan disiplin, itu bukan diskriminasi, itu justru rehabilitasi. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan Singapura sudah lama menerapkan sistem pembinaan keras berbasis militer dalam format edukatif, dan hasilnya generasi muda mereka tangguh, disiplin, hormat terhadap orang tua dan negara. Kita terlalu lama hidup dalam sistem yang manis di teori tapi pahit di realita. Banyak anak nakal ya yang dibiarkan bebas tanpa pembinaan, akhirnya jadi penjahat kecil yang tumbuh jadi koruptor besar. Jadi Bu, mungkin bukan terlalu kasar kepada anak ya, tapi cara edukasi kita itu yang terlalu lembek untuk menyelamatkan generasi bangsa. Kita gak butuh lagi banyak seminar. Rakyat butuh aksi cepat dari pemimpin cerdas. Dan ini datang dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang tidak biasa. Maka kami dukung sepenuh hati. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.